Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Lancar Motor Daya Luhur. Untuk kesempatan siang hari ini kita akan coba membahas sedikit modifikasi ya, atau instalasi pemasangan AC di mobil T120 SS pickup ya di sini. Dengan tujuan mudah-mudahan bisa menginspirasi atau memberi ide ya untuk kawan-kawan yang mau melakukan pemasangan AC khususnya di mobil pickup T120 SS. Untuk instalasi atau pemasangan AC di mobil pickup T120 SS sebenarnya ada banyak opsi ya, atau ada banyak cara. Cuma yang beda di sini mungkin hanya di bagian pemilihan barang atau spare part ya. Karena untuk di mobil ini kami menggunakan kompresornya itu menggunakan kompresor mobil Xenia. Kemudian untuk fan bell bisa kelihatan tadi, untuk posisi fan bellnya menggunakan satu fan bell. Dan fan bellnya itu menggunakan fan bell Agia ya kami di sini, dengan tujuan memudahkan dalam proses penyetelan fan bell. Karena kebanyakan di sini kami menemukan untuk pemasangan instalasi itu kebanyakan karena sudah diketahui untuk T120 SS itu AC-nya AC tambahan ya di sini. Makanya kebanyakan pemakaian atau pemasangan fan bellnya itu 2 biji atau 2 buah. Cuma yang dikatakan tadi untuk instalasi di mobil ini kami menggunakan satu fan bell. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu komponen apa saja yang dipasang untuk instalasi AC atau untuk menghasilkan suhu dingin yang lebih maksimal tapi tidak terlalu banyak berpengaruh ke konsumsi bahan bakar ya. Karena di sini dulu juga kami sudah pernah memasang untuk memakai kompresor Sanden ya 505. Kemudian posisi penempatan kondensor itu di depan radiator aslinya T120 SS sudah kami rasakan untuk konsumsi bahan bakarnya itu lumayan agak berubah ya, atau agak sedikit boros. Cuma lagi-lagi perbedaannya di sini kami menempatkan untuk posisi kondensornya itu di belakang, di bawah bak ya tepatnya, dengan tujuan menghemat bahan bakar. Lanjut untuk spare part yang pertama ya, kita bahas evaporator dulu di sini. Untuk evaporator kami menggunakan evaporator tipe A3 ya. Evaporator yang sering dipakai di mobil Futura atau Panther, Kijang, sama seperti ini. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Cuman perbedaannya kami memakai part original ya, walaupun bekas. Kami mengambil copotan dengan tujuan mendapatkan suhu dingin yang lebih maksimal. Cuma kebetulan karena sudah dikatakan tadi untuk evaporatornya kami beli bekas. Kebetulan untuk posisi modulnya sudah rusak, kami menggunakan termostat atau termistor yang lokal toko seperti ini. Cuman penyimpanannya kami sengaja simpan di sini dengan tujuan bisa lebih mudah mengatur suhu. Cuman sudah diketahui untuk kelemahan evaporator tipe A3 seperti ini, kelemahannya itu dia belum punya saringan seperti evaporator model mobil-mobil sekarang. Makanya kami memasang saringan seadanya seperti ini, busa seperti ini, kemudian dipasang di sebelah sini. Kelihatan sudah kotor seperti ini. Tujuannya kita mau melakukan penggantian busa sekalian. Busanya bebas ya, walaupun tanpa saringan sebenarnya juga bisa. Cuman kita sengaja di sini memakai saringan untuk menjaga si evaporator di dalamnya itu biar tidak cepat kotor atau tersumbat. Untuk valve ekspansinya di sini, karena dikatakan tadi ini belinya bekas, untuk valve-nya dulu kita ganti baru. Karena untuk yang bekasnya sudah macet ya seperti itu. Evaporator sudah. Yang selanjutnya adalah benda yang kecil yang jarang diperhatikan. Bisa kelihatan di sini adalah
sensor atau switch LPS ya di sini. Low pressure switch atau sensor tekanan ya, kurang lebih seperti itu. Untuk switch atau sensor ini sebenarnya hukumnya wajib ya kalau untuk yang tahu fungsinya. Kami di sini memakai switch punyanya Avanza ya atau Xenia, sama seperti ini. Karena sudah diketahui untuk fungsi sensor ini adalah mendeteksi tekanan freon di bagian instalasi selang ya. Karena sudah dipastikan apabila ada kebocoran, kalau tidak dipasang switch seperti ini, sudah dipastikan kompresor itu terus berputar, sedangkan ketika freonnya bocor atau keluar, otomatis bagian oli juga ikut terbuang. Maka sudah dipastikan ketika olinya habis terbuang, tapi kompresornya masih terus berputar, sudah dipastikan kompresornya bisa jebol ya, seperti itu. Makanya sengaja kami memasang sensor seperti ini dengan tujuan apabila terdapat kebocoran di instalasi, maka arus yang menuju ke bagian magnet clutch atau bagian kompresor bisa terputus, sehingga kerusakan dapat diminimalisir. Makanya kami sarankan di sini untuk kawan-kawan yang mau memodifikasi atau memasang AC di mobil pick up-nya, diusahakan untuk memakai switch atau sensor tekanan seperti itu untuk mendeteksi apabila ada kebocoran, kerusakannya tidak sampai merembet ke kompresor. Karena sudah diketahui untuk harga kompresor itu sudah dipastikan mahal ya, seperti itu. Hanya kalau memakai switch seperti itu paling hanya memperbaiki kebocoran dan mengisi freon, tidak sampai mengganti kompresor. Oke, untuk selanjutnya kita bahas instalasi dulu ya sebelum ke bawah, mumpung lagi di atas. Cuman mohon maaf di sini mungkin penjelasannya kurang begitu detail atau istilah-istilah komponennya kurang pas ya, seperti itu untuk namanya. Karena sudah diketahui kami di sini bukan spesialis AC, cuman berusaha sedikit menjelaskan ilmu yang kami ketahui berdasarkan pengalaman. Oke, untuk langkah selanjutnya kita lihat instalasi AC di sini. Diusahakan untuk instalasi kabel ya, kabel AC diusahakan memakai relay. Bisa kelihatan di sini. Satu untuk relay bagian kompresor, kemudian ini untuk relay bagian extra fan ya atau kipas kondensor di bawah. Kemudian yang satu lagi untuk kipas bagian dinamo evaporator atau blower di bawah. Sudah dipastikan kalau memakai relay, selain dari strumnya itu maksimal ya, seperti itu, sudah dipastikan untuk kondisi kabelnya itu tidak gampang meleleh. Nah, bisa kelihatan di sini untuk kabelnya lumayan besar ya. Untuk pemilihan kabel diusahakan ukuran kabelnya itu besar ya. Karena untuk AC terutama bagian fan atau bagian kipas di bawah itu tegangannya lumayan tinggi ya atau besar wattnya. Sudah dipastikan apabila pemilihan kabelnya terlalu kecil maka akan rawan meleleh atau kebakar. Maka kami sarankan untuk pemilihan kabelnya di instalasi AC itu pilih kabel yang cukup besar ya, seperti itu. Untuk instalasi kabelnya kami bisa lihat di sini. Jalurnya untuk jalannya itu sengaja tidak lewat bawah ya, ke sini atau ke sana, karena sudah diketahui kalau posisi kabelnya lewat bawah ke sana atau ke sini sudah dipastikan kurang rapi ya atau berantakan, makanya sengaja kami lewat kabin ke sini. Bisa kelihatan, bisa masukkan ke sini. Kemudian keluarnya sampai di sini, bisa kelihatan. Kemudian untuk kabel audio juga sama jalannya ke sini. Dan untuk kabel AC bisa kelihatan di sini, sengaja kami pakai casing selang water pass di sini untuk mencegah adanya gesekan, takutnya ada konslet, karena sudah diketahui untuk arus seperti ini lumayan besar ya. Dan harus dipastikan di sini untuk
arus atau setrum yang menuju ke instalasi AC, jangan sampai mengambil langsung dari jalur kunci kontak ya di sini. Tapi kunci kontak itu fungsinya hanya untuk mengaktifkan relay dengan tujuan supaya kabel kunci kontaknya itu jangan sampai panas ya atau sampai terganggu. Makanya sengaja kami memasang relay di sini dengan tujuan untuk instalasi atau kabel originalnya mobil itu jangan sampai punya beban lebih ya, seperti itu. Karena sudah dikatakan tadi, untuk arus instalasi AC ini lumayan memerlukan arus yang besar. Makanya sudah kelihatan tadi untuk kabel yang dibungkus selang waterpass ya, itu adalah kabel pusat ya, kabel utama untuk semua jenis penambahan aksesoris di sini. Baik itu ke bagian spion atau audio atau apapun itu, intinya tidak mengambil dari jalur aslinya mobil. Dan jangan sampai ketinggalan untuk instalasi kabel, baik instalasi apapun itu, baik itu AC, lampu ataupun variasi yang lainnya, harus dipastikan memakai sikring. Bisa kelihatan di sini kami sengaja pisah ya sikringnya seperti ini. Ini untuk posisi pushbox atau sikring yang original bawaan mobil. Sementara yang ini bisa kelihatan double seperti ini. Sengaja kami pisah, ini khusus untuk di luar original. Maksudnya di luar original itu rangkaian tambahan di luar bawaannya mobil. Baik itu ke jalur AC, audio, lampu atau apapun itu. Intinya yang di luar bawaan mobil sengaja kami pisah seperti ini. Bisa kelihatan? Selain biar tidak usah mengacak-ngacak rangkaian kabel original, kami memasang terpisah seperti ini bertujuan apabila ada kerusakan atau ada konslet tidak merembet ke rangkaian kabel originalnya. Sudah dikatakan tadi untuk instalasi kabel hukumnya wajib memakai sikring. Kelihatan di sini ini untuk sikring audio. Kemudian yang ini untuk sikring yang bagian instalasi AC ya. Takutnya ada konslet kalau nggak pakai sikring malah nanti mengakibatkan kebakaran seperti itu. Makanya sengaja kami memakai sikring dekat aki seperti ini. Selain pemasangan sikring yang kita jelaskan tadi di depan. Oke, untuk bagian atas kurang lebih seperti itu. Nanti sambung lagi pembahasan di dalam. Kita ke bawah dulu. Untuk kompresor yang sudah kami katakan tadi, di sini kami memakai kompresor punya Xenia ya atau Avanza. Bisa kelihatan. Untuk fan belnya kami menggunakan fan bel Agia di sini atau Ayla. Tujuan kami memakai kompresor Avanza ya di sini atau Xenia sama seperti ini. Untuk yang pertama, lebih mudah dalam pencarian spare part original ya kalau copotan. Makanya sengaja kami di sini menggunakan spare part copotan seperti ini. Kemudian untuk fan belnya juga sama, lebih mudah dalam mencari spare part ya. Kita tinggal bilang beli fan bel Agia, sudah dipastikan ada barang original seperti itu. Sebenarnya untuk pemilihan kompresor ini ada banyak opsi ya. Cuma kami memilih kompresor Xenia seperti ini karena sudah diketahui untuk posisi lubang fan belnya bisa kelihatan hampir mirip dengan T120 SS injeksi ya. Kalau T120 SS injeksi itu fan belnya 5 PK, sementara untuk Xenia, kompresor Xenia itu 6 PK. Makanya bisa kelihatan di sini untuk satu lubang fan belnya ini tidak kepake. Makanya untuk fan belnya pun kita modifikasi di sini. Kita buang satu pinggulan karena sudah dikatakan tadi untuk Agia atau Ayla itu 6 PK, maka dibikin 5 PK seperti ini. Mengikuti lubang puli di bagian krangsat di sini atau di bagian water pump juga sama 5 PK, makanya ini tersisa satu seperti ini. Untuk pemilihan kompresor kami sedikit jelaskan di sini agar beban mesin tidak terlalu berat ketika AC-nya bekerja atau AC-nya on.
Diusahakan pemilihan kompresor kalau teman-teman mau mengadopsi barang original mobil seperti ini. Diusahakan untuk posisi kompresornya itu ngambil dari mobil yang cc-nya minimal sama dengan mobil SS ini. Atau lebih baik lagi kalau cc-nya di bawah mobil ini. Supaya ketika AC-nya on itu tidak terlalu berat ke tarikan mesin tersebut. Untuk tensionernya kami menggunakan Avanza lama ya, bisa kelihatan kecil seperti ini karena kebetulan dulu cari yang tensioner buat yang 6 PK yang agak lebar, kebetulan barangnya tidak ada, makanya kami pasang yang 4 PK seperti ini. Untuk selanjutnya bracket ya, di sini bisa kelihatan. Untuk bracketnya kami buat sendiri karena sudah dipastikan untuk bracket T120SS menggunakan kompresor Avanza atau Xenia seperti ini sudah dipastikan tidak ada yang jual ya, seperti itu. Makanya sengaja kami modifikasi atau bikin sendiri. Beda lagi kalau teman-teman misalnya menggunakan kompresor Sanden seperti itu, sudah dipastikan untuk bracketnya ada jualan di toko ya, pasangan sama kompresornya. Karena untuk di mobil ini dulu pernah memasang kompresor Sanden 505, cuman kami ganti lagi karena keluhannya itu yang pertama jelas posisinya kurang dingin ya, seperti itu, mungkin karena produknya bukan original. Yang kedua, untuk posisi ketika AC-nya on itu tarikan di mesinnya itu terasa berat seperti itu, padahal kami menggunakan Sanden 505. Harus dipastikan di sini dalam pembuatan bracket ya. Di sini kami jelaskan sedikit. Dalam pembuatan bracket kompresor harus dipastikan untuk posisi fan belnya itu benar-benar lurus sama puli yang lain. Baik itu sama puli water pump atau puli crankshaft. Karena sudah dipastikan apabila pemasangan fan bel dalam pembuatan bracket itu tidak lurus, untuk usia pakai di panbelnya itu jadi tidak lama atau gampang putus, atau bisa saja terjadi fanbelnya lepas ya, seperti itu. Maka harus dipastikan untuk pembuatan bracketnya itu di finishingnya bagian fanbelnya itu benar-benar center atau lurus. Oke, untuk kompresor kurang lebih seperti itu penjelasannya. Untuk langkah selanjutnya kita ke bagian kondensor ya, atau bagian extra fan, bisa kelihatan di sini. Untuk extra fan atau kondensor, bisa kelihatan di sini. Kami menggunakan kondensor pasangan kompresor misalnya depan, menggunakan kondensor Xenia ya, sama pasangan kompresor yang tadi kami jelaskan. Saya lihat di sini. Alasan kami memasang kondensor di bagian belakang seperti ini sudah kami jelaskan tadi di awal. Untuk yang pertama jelas posisinya untuk efisiensi ya, efisiensi bahan bakar. Karena sudah dipastikan kalau posisinya memasang kondensor ini di bagian depan radiator air seperti itu, sudah dipastikan untuk suhu mesinnya itu rendah. Kalau suhu mesin rendah, otomatis konsumsi bahan bakar juga jadi bertambah. Karena suhu semakin dingin, otomatis bahan bakar juga semakin boros. Untuk alasan kedua, pasang kondensor di belakang seperti ini adalah untuk memudahkan dalam proses penyerpisan radiator ya, radiator mesin maksudnya, radiator air. Apabila terjadi kebocoran dalam proses pembongkarannya itu tidak terlalu ribet karena terhalang oleh bagian kondensor AC. Kemudian untuk proses penggantian bushing center arm ya, di sini sudah dipastikan apabila pemasangan kondensor di depan di sini untuk membongkar center arm di sini bisa kelihatan atau bell clamp, sudah dipastikan agak ribet ya karena mentok. Cuma mungkin untuk segi kelebihannya, untuk pemasangan kondensor di bagian depan di sini, untuk posisi kondensornya itu lebih cepat dingin ya,
karena untuk anginnya sudah dipastikan langsung angin dari luar, angin segar ke sini sudah dipastikan untuk suhu kondensornya itu cepat turun atau cepat. Kami di sini berbicara bukan hanya teori ya, karena kami sudah pernah mengalami memasang kondensor di bagian depan. Bisa kelihatan untuk bekasnya, ini banyak lubang di sini karena dulu sempat pasang kondensor AC itu posisinya di depan di sini. Nyatanya memang untuk konsumsi bahan bakarnya itu jadi agak boros ya, walaupun untuk pemasangan kondensor di belakang seperti ini juga sudah pasti ada perbedaan antara memakai AC dan tidak memakai AC. Cuman untuk perbandingannya kami sudah bisa membedakan di sini antara pemasangan kondensor di depan di sini dengan di belakang di sana. Sudah dipastikan konsumsi bahan bakarnya itu lebih irit yang pemasangan kondensornya di bagian belakang atau jauh dari radiator air di sini. Karena sudah dikatakan tadi suhunya ini stabil ya, tidak ada angin dari extra fan. Cuma mungkin untuk segi kelebihannya, untuk pemasangan kondensor di bagian depan di sini, untuk posisi kondensornya itu lebih cepat dingin ya. Karena untuk anginnya sudah dipastikan langsung angin dari luar, angin segar ke sini sudah dipastikan untuk suhu kondensornya itu cepat turun atau cepat. Makanya sengaja di sini kami memasang cover ya di sini atau penghalang seperti ini, bisa kelihatan. Dengan tujuan apabila si bagian fannya atau kipas ini berputar, untuk anginnya itu yang disedot oleh kipas ini mengambil dari angin segar dari luar sebelah sini. Nanti kita bisa praktekkan untuk posisi arah anginnya biar lebih jelas. Sementara untuk bagian sebelah sini, karena sudah ada tangki, sudah dipastikan tidak mungkin anginnya itu ngambil dari bawah dari sini. Sudah dipastikan anginnya masuk dari luar bak, dari sana dari luar. Makanya kami tidak melakukan pemasangan cover untuk di sebelah kanan. Bisa kelihatan di sini untuk posisi ketika extra fan-nya hidup, angin yang tersedot untuk meniup kondensor itu bukan angin panas dari mesin ya, melainkan angin segar dari luar di sini. Makanya kami tadi sudah jelaskan tujuan dari pemasangan cover yang di dekat sasis, tujuannya supaya ketika extra fan-nya hidup itu angin yang diambil itu bukan angin panas dari mesin ya, tapi angin segar dari luar, sama seperti penyimpanan kondensor di bagian depan. Maaf, kami melakukan pengetesan menggunakan asap rokok seperti ini, bukan bermaksud kurang sopan ya di sini. Di sini kami hanya bertujuan untuk menunjukkan arah angin yang diambil oleh extra fan, bahwa angin yang diambil itu memang posisinya angin segar dari luar dari sini. Namun lagi-lagi kembali ke pribadi masing-masing ya di sini untuk pemasangan kondensor. Posisinya mau di depan atau mau dipasang di belakang, itu tergantung kebutuhan. Dan oke, untuk di bawah mungkin cukup seperti ini. Untuk selanjutnya kita lanjut ke atas ke bagian idle up ya. Untuk pemasangan idle up, kami pemasangannya di manifold di sini bisa kelihatan. Kemudian untuk bracketnya dipasang ke lubang di sini sudah tersedia. Untuk lubang drat mur 10 ya atau bor 10. Untuk idle up-nya kami memakai universal di sini bisa kelihatan. Malah kami menggunakan yang bekas di sini, tapi masih hidup. Untuk pemasangan idle up sebenarnya di sini dikatakan wajib juga enggak, tapi lebih baik menggunakan idle up. Untuk penjelasannya sudah dipastikan nanti kami jelaskan. Tapi kami ingatkan di sini untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.
karena sudah dipastikan akan ada banyak video ke depannya tentang pembahasan permasalahan atau trouble di berbagai jenis merek mobil ya, atau khususnya di otomotif seperti itu. Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya di sini tentang idle up. Untuk instalasi selangnya saya jelaskan nanti dari sebelah sana. Sementara untuk bagian kabelnya atau arusnya kita mengambil dari arus yang masuk ke bagian kompresor ya di sana. Untuk relaynya dari bagian depan. Cuman untuk kabelnya bisa kelihatan di sini, kebetulan untuk yang warna hitam kebetulan kabelnya nggak ada, makanya kita pasang kabel warna merah seperti ini. Untuk idle up bisa kelihatan di sini untuk anginnya itu kami mengambil dari bagian angin vakum nozzle ya di sini. Kami cabang 3 seperti ini bisa kelihatan. Beda lagi dengan untuk yang karburator justru lebih gampang ya, maksud kami untuk T120 SS karburator itu lebih simpel, tidak usah membuat cabang seperti ini karena sudah dipastikan untuk posisi di bagian manifold intake-nya itu sebelah sini. Kalau untuk bagian SS karburator itu sudah disediakan pipa ya seperti itu, bisa digunakan untuk ke bagian arah idle up. Seperti jelaskan sedikit di sini, apabila yang dikatakan tadi mobilnya masih karburator, untuk pemilihan kompresor lebih gampang ya seperti itu. Karena sudah diketahui untuk fan bell SS karburator atau Futura karburator, fan bellnya bentuknya tidak seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan kompresor Xenia 1000 yang lubang fan bellnya atau lubang di bagian fulinya itu sama seperti fan bell water pump atau fan bell aslinya mobil karburator ya seperti itu. Untuk arah selang yang dari bagian idle up bisa kelihatan di sini. Untuk selang dari sini yang masuk dari bagian ini yang tadi dijelaskan ke bagian vakum nozzle, masuk ke bagian idle up di sini, kemudian keluar ke bagian vakum idle up-nya di sini. Untuk vakum idle up-nya kami di sini menggunakan universal ya, bebas. Intinya untuk menaikkan stasioner. Sebenarnya untuk T120 SS injeksi di sini walaupun tidak memakai idle up seperti ini, sudah dipastikan mesinnya tidak akan mati ya, masih bisa bertahan untuk di stasionernya. Namun untuk mesin sedikit bergetar, kemudian untuk voltase tegangannya agak rendah ya seperti itu. Makanya sengaja di sini kami melakukan pemasangan idle up untuk menstabilkan getaran mesin, kemudian untuk menstabilkan tegangan atau voltase. Untuk instalasi idle up kurang lebih kami memodifikasinya seperti ini ya, bisa kelihatan. Kami menyambung tuas seperti ini untuk sampai terhubung ke bagian vakum. Sengaja kami memasang tuas panjang seperti ini karena sudah dipastikan untuk spring atau per throttle body di SS injeksi ini lumayan keras ya untuk pegasnya atau springnya ini. Makanya kami sambung tuas seperti ini untuk meringankan beban vakum itu sendiri. Oke, untuk langkah selanjutnya kita coba tes hidupkan AC-nya untuk melihat bagian idle up-nya bekerja. Kita tutup dulu pintunya. Oke, bisa kelihatan di sini untuk posisi lampu ya, bisa kelihatan di sini. Sengaja kami melakukan penyambungannya itu di bagian arus yang keluar dari relay dengan tujuan mengontrol kondisi AC. Takutnya posisi kompresor itu bekerja terlalu lama
akibat dari ada kebocoran atau ada kelainan, entah itu bagian magnet clutch-nya yang bermasalah atau di bagian fan atau kipasnya juga mati, bisa saja seperti itu. Maka sudah langsung ketahuan dari sini kalau misalnya lampunya itu tidak mati ya, sudah dipastikan di bawahnya itu ada kelainan. Makanya kami sengaja penyambungannya dari arah relay yang menuju arus keluar ya, seperti itu. Bisa kelihatan di sini untuk fungsi atau gunanya memakai idle up yang dijelaskan tadi untuk menstabilkan posisi voltase di mobil ini, karena sudah dipastikan apabila voltasenya sampai kurang dari 12 volt maka sudah dipastikan malah berefek ke komponen-komponen elektronik yang lainnya. Kemudian untuk posisi mesinnya ketika AC on atau hidup itu tidak sampai bergetar, karena sudah dipastikan kalau misalnya terlalu sering bergetar terlalu keras malah efeknya ke usia engine mounting yang cepat aus atau cepat rusak. Kelihatan untuk pergelakan di bagian jalan ya. Ketika AC-nya on atau hidup, otomatis di bagian stasionernya juga ikut naik ya, seperti itu. Untuk ablas pembuangan air dari evaporator, kami taruh di sini selangnya, bisa kelihatan. Kita lihat untuk pergerakan di bagian kompresor ya, atau bagian magnet clutch. Untuk tutorial pembahasan tentang instalasi AC ya di sini, atau tutorial pemasangan AC di mobil pickup T120SS di sini. Untuk mobil karbu atau injeksi kurang lebih ya sama seperti itu pemasangannya, hanya mungkin perbedaannya hanya di bagian pemilihan kompresor ya, seperti itu, karena sudah diketahui untuk bentuk pulinya juga beda. Mudah-mudahan bisa menginspirasi atau memberi ide buat teman-teman yang punya keinginan untuk pemasangan AC di mobil pickup. Sampai jumpa dengan kami di video-video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.